Tes, tes. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kuliah kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 22 September tahun 2020, kuliah pendidikan Pancasila. Kita awali dengan berdoa bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi kurang lebih 40 menit ya. Nanti setelah kuliah kita ini, para mahasiswa silakan menjawab pertanyaan yang ada di paparan yang nanti akan kami sampaikan, dan nanti diupload di Google Class paling lambat pukul 12. Ya, di samping nanti akan ada tugas tambahan yang nanti untuk paparan pada hari Kamis. Jadi saya ulang sekali lagi, para mahasiswa silakan nanti perhatikan apa yang saya sampaikan. Kemudian nanti teman-teman mahasiswa silakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di paparan PowerPoint saya, kemudian dijawab dan diupload di Google Class masing-masing ya, sebelum jam 12 ya. Dan itu sekaligus sebagai presensi kuliah pada hari ini. Oke, kita akan mulai dengan satu paparan ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang menelusuri perumusan Pancasila. Ya. Jadi yang pertama ini pra revolusi kemerdekaan, sehingga kita akan melihat bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sudah ada sebelum kemerdekaan tahun 1945. Ya. Nilai-nilai itu diantaranya adalah yang pertama kesadaran kebangsaan. Ini sudah kita pelajari sejak sekolah dasar ya, tapi tidak masalah kita lakukan stressing, penekanan pada kuliah di D3 ini ya, untuk mengingatkan kita dan juga nanti kita lebih mendalam dalam menelaah teori-teori ini atau sejarah ini. Misalnya Raden Ajeng Kartini itu jelas dia menerapkan, mengimplementasikan sila kedua Pancasila ya, yang kita kenal dengan emansipasi wanita. Kalau bahasa sekarang adalah gender. Jadi kenapa kok ada emansipasi wanita, kok tidak ada emansipasi laki-laki, ini sering ditanyakan juga. Ya, kalau ada ikatan suami takut istri, ya. Ada mungkin perempuan yang lebih dominan, yang mungkin itu hanya kasuistik ya. Di beberapa sejarah memang dibuktikan ada diskriminasi terhadap perempuan. Meskipun di era demokrasi modern sekarang semua memiliki kesempatan yang sama ya, antara laki-laki dan perempuan, baik dari sisi aspek politik ya, ekonomi, budaya ya,
semua memiliki kapasitas dan kesempatan yang sama. Ya. Kalau presiden sih di Indonesia baru satu yang jadi, yaitu Megawati Soekarno Putri, yang putri maksudnya ya. Tapi kalau menteri kan sudah banyak ya. Gubernur juga sudah banyak ya. Meskipun ada yang berakhir dengan tidak baik ya, misalnya Gubernur Banten ya, Atut ya, karena tersandung masalah korupsi. Tapi sekarang juga ada gubernur perempuan di Jawa Timur ya, Khofifah, Ibu Khofifah itu yang menjadi gubernur di Jawa Timur juga ya. Kalau wali kota, bupati cukup banyak ya. Di Klaten saja kan sudah 2 periode, 2 kali kan perempuan ya. Pertama Ibu Hartini juga berakhir di penjara ya karena kasus korupsi ya, dihukum kurang lebih 12 tahun ya kalau nggak salah akhirnya. Kemudian diganti Bu Sri Mulyani, dan sekarang Bu Sri Mulyani juga mencalonkan diri lagi sebagai Bupati Klaten di periode ke depan yang nanti akan ada di Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Meskipun ada usulan untuk ditunda karena COVID ya, tetapi nampaknya sudah ada kesepakatan dari Presiden dan DPR masih tetap berlangsung di Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Dan di Klaten kemungkinan besar hanya ada 3 pasangan yang akan berkompetisi dalam pilkada itu, tergantung rakyat yang akan memilih ya. Salah satunya kan calon perempuan ya, Bu Sri Mulyani atau incumbent. Ya itu dari sisi politik, dari sisi ekonomi saya kira juga cukup banyak kan ya, dari inisiator atau inspirasinya Raden Ajeng Kartini ini kan banyak juga ekonom-ekonom, pengusaha-pengusaha perempuan yang sukses ya. Di samping juga dari sisi ekonomi menengah ke bawah, apalagi yang dunia online itu kan juga banyak perempuan, tapi yang positif-positif saja ya, bukan yang negatif-negatif. Saya kira itu dianggap sebagai anomali ya, pengecualian, dan itu termasuk penyakit masyarakat. Kalau itu yang negatif-negatif ya, apa yang negatif kan juga cukup menjadi viral ya di berbagai media, beberapa artis ya ditangkap, prostitusi online dan sebagainya, mungkin juga narkoba ya, dan hal-hal lain yang memanfaatkan keperempuannya, yaitu untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik, itu yang harus kita hindari. Kemudian juga Budi Utomo ya, sila kedua dan tiga ya, karena disitulah salah satu kebangkitan nasional itu muncul ya, karena lahirnya Budi Utomo. Ya. Kemudian Serikat Dagang Islam ini juga salah satu organisasi kebangkitan nasional, tidak hanya menerapkan sila kedua dan ketiga saja, karena untuk Serikat Dagang Islam itu dia memadukan ya antara agama, sila pertama, kemudian juga nasionalisme dan juga ekonomi kerakyatan ya, keadilan sosial ya. Memang di situ nanti akan ada perdebatan ya, kenapa kebangkitan nasional diawali dari Budi Utomo dibanding dengan Serikat Dagang Islam. Sementara berdirinya Serikat Dagang Islam itu lebih dahulu daripada Budi Utomo. Yaitu ada penilaian dari objektivitas pemerintah ya, dan itu tidak perlu kita persoalkan. Yang penting kedua-duanya memiliki kontribusi yang besar ya dalam nasionalisme di Indonesia ini. Kemudian kesadaran politik, ini munculnya berbagai gerakan-gerakan partai pada waktu itu ya, ada indisi partai, kemudian John Java Sumatera, ada PNI ya, Partai Nasional Indonesia, yang pada akhirnya
terus mengalami perubahan atau istilahnya reinkarnasi politik ya. Kemudian sekarang menjadi PDI, kemudian PDIP ya. Itu kan juga embrionya dari PNI ya. Kalau dari Masumi ya itu sampai sekarang malah justru berhenti ya reinkarnasinya hanya partai-partai kecil ya. Kemudian kesadaran ideologi, ada Kongres Pemuda ya. Ini sila kedua, ketiga, keempat. Kemudian di zaman revolusi ya. Jadi di zaman revolusi itu ada sidang BPU PKI tanggal 28 sampai dengan 1 Juni 1945. 28 Mei itu maksudnya ya. Itu Muhammad Zamin sejak 29 Mei 1945 itu merumuskan atau mengusulkan Pancasila itu dengan 5 sila juga kan ya. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Baru kemudian Insinyur Soekarno 1 Juni 1945, inilah yang kemudian sekarang sudah ditetapkan oleh pemerintah di era pemerintahan Joko Widodo ini sebagai hari lahir Pancasila resmi ya, hari nasional ya. Dulu ya sudah diperingati sebagian masyarakat untuk memperingati 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Namun sekarang sudah resmi, sudah legal formal, ya. Pemerintah menetapkan atau negara menetapkan 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Tapi kalau hari lahir kesaktian Pancasila itu berbeda lagi. Jadi 1 Juni 1945. Meskipun juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak sama persis ya, seperti yang sekarang dipakai secara formal tentang sila-sila dalam Pancasila. Insinyur Soekarno kan mengusulkan atau membangun sebuah konsep. Sila pertama itu adalah kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan, masyarakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, kemudian ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, jadi konsepnya seperti ini. Ya. Urutannya kan memang tidak sama persis yang sekarang menjadi Pancasila yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian akhirnya muncul sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, Panitia 9 setelah melakukan permusyawaratan dan berbagai fenomena yang muncul dalam masyarakat ya, seperti yang ada di dalam pembukaan yang sekarang memang kita pakai sebagai sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Jadi yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian ada sebelum munculnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada yang kita kenal dengan rumusan Piagam Jakarta. Ya, ini yang membedakan adalah pada sila yang pertama. Ya. Sila yang pertama di situ adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalau yang sila kedua, 3, 4, 5 itu sama persis seperti yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara yuridis sekarang dipakai di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sila yang pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang menjadi perdebatan dari tim pada waktu itu, dan akhirnya
untuk sila pertama ini kemudian dirubah yang kita sebut dengan 7 kata ya, dengan satu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ini dihilangkan, diganti dengan yang Maha Esa, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian ada juga rumusan konstitusi RES ya, Republik Indonesia Serikat ya, atau di dalam Undang-Undang Dasar Serikat ya. Itu dipersingkat ya, di ketuhanan yang Maha Esa, kemudian peri kemanusiaan, kemudian kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial ya. Urutannya sebenarnya sama persis ya. Yang sila pertama saja yang sama persis ya. Yang 2 sampai 5 itu dipersingkat ya dengan hanya 1 atau 2 kata. Ya, kemudian perkembangannya pada zaman pasca revolusi ya, yang kalau nggak salah minggu yang lalu juga saya jelaskan ya, Bung Karno itu menafsirkan Pancasila itu kemudian dengan istilah Nasakom ya. Islamisme, Marxisme dan nasionalisme. Jadi menggabungkan antara nasionalisme, agama dan komunisme. Ya. Inilah yang kemudian melahirkan pemberontakan G30 SPKI ya, yang kemudian lahirlah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober ya, 1966 itu setelah terjadi penumpasan gerakan 30 September PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Kemudian ada Hari Kesaktian Pancasila. Maka sejak itu di Indonesia itu ada Hari Kesaktian Pancasila, tapi belum ada hari lahirnya Pancasila. Jadi saktinya sudah ada ditetapkan oleh pemerintah pada waktu itu, pada pemerintahan Soeharto ya. Namun sampai dengan pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober dan kemudian ada hari lahir Pancasila ya. Dan kemudian kita ya enak ya karena tanggal merahnya tambah terus. Pada waktu Presiden Abdurrahman Wahid itu menambah hari raya Imlek ya menjadi tanggal besar nasional. Kemudian setelah itu pada zaman SBY itu ada penambahan hari buruh ya, hari buruh internasional, 1 hari buruh nasional ya, 1 Mei. Kemudian pada zaman Presiden Jokowi itu menambah hari lahir Pancasila ya. Sehingga tanggal merahnya kan tambah terus ya, dan sekarang juga ada cuti-cuti bersama ya. Mungkin juga kemarin ada wacana ada hari lahir, ada memang hari lahir itu ditetapkan sebagai hari lahir resmi ya, ada yang menjadi hari libur nasional, ada yang bukan menjadi hari libur nasional ya. Tapi kalau hari raya Imlek, kemudian hari peringatan buruh 1 Mei, kemudian juga hari lahir Pancasila itu dijadikan hari lahir resmi dan juga hari libur nasional ya. Nah, yang Orde Baru pada zaman Soeharto itu kurang lebih 32 tahun ya berkuasa di Indonesia. Ya, itu dia menerapkan apa yang disebut dengan P4, ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 sebagai satu-satunya asas tunggal adalah Pancasila. Semuanya ya,